Perkenalan, mungkin nama saya Putu Pranyolinga Darmayasa, panggil saja Lingga. Eh, saya merupakan seorang mahasiswa dan sedang menempuh pendidikan di S2 Fakultas Filsafat UGM. Eh, rencananya kita pada hari ini, malam hari ini, membahas mengenai pengantar filsafat, terutama yang berkaitan pada hal yang spesifik lagi tentang epistemologi atau tentang pengetahuan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa core dari pemikiran filsafat yaitu ada tiga, mungkin ya, ketika pengantar filsafat, yaitu seperti ontologi atau metafisika, kemudian epistemologi dan aksiologi. Dan di satu sisi hal mungkin ada yang ingin menambahkan bahwa logika juga menjadi bagian tersendiri dalam filsafat. Ada yang berpikiran seperti itu, tapi itu menjadi diskusi selanjutnya nantilah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa epistemologi menjadi hal yang penting? Nah, di sini saya lihat bahwa dalam sejarah pemikiran manusia tentang filsafat pengetahuan atau epistemologi itu, pertanyaan tentang yang ada itu menjadi titik awal kita untuk berangkat terhadap pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan tersebut seperti apa? Misalnya, apa yang ada itu, dari mana sumber yang ada, kemudian bagaimana cara untuk menemukan otentisitas yang ada, dan apakah yang ada itu valid atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian memicu munculnya jawaban. Nah, tuntutan dan tindakan yang jawaban-jawaban tersebut mengakibatkan sebuah tuntutan dan tindakan yang mengakibatkan lahirnya pernyataan-pernyataan. Oke, ungkapan manusia yang dianggap bersifat sangat urgen tersebut, yang bentuknya adalah pernyataan, itu menghasilkan pernyataan yang sehingga mendapat reaksi yang menuntut untuk diberikannya pertanggungjawaban secara akademis filosofis nanti dalam bentuk di epistemologi seperti itu. Nah, beragam penyelidikan kemudian muncul mengenai filsafat pengetahuan ini. Munculnya wacana hakikat pengetahuan akan mengakibatkan manusia itu nanti itu pada banyak sekali pilihan-pilihan dalam rangka menyelesaikan persoalan rasa ingin tahu atau curiosity nantinya. Nah, untuk memperoleh pengetahuan, manusia akan dihadapkan pada beberapa metode atau berbagai metode, diantaranya seperti yang dijelaskan Imam Wahyudi dalam bukunya itu yang berjudul Pengantar Epistemologi itu, bahwa metode memperoleh pengetahuan dalam perkembangannya itu terdiri atas kayak seperti pengalaman indera, penalaran, intuisi, wahyu, kesaksian, dan keyakinan seperti itu. Nah, rasa ingin tahu manusia ini atau curiosity ini kemudian berkembang ke arah yang lebih mutakhir lagi. Kalau kita nanti setelah belajar epistemologi ini ya, berkembang ke arah lebih mutakhir, artinya secara bertahap mulai dari mitos logos yang dianggap mampu menjelaskan atau menginovasi pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, perkembangan rasa ingin tahu itu kemudian menjadikan proses pengetahuan menjadi sebuah ilmu. Nah, penambahan kata ilmu itu menjadikan rasa ingin tahu manusia lebih sistematis. Seperti itu sih. Nah, saya pernah buat pretest itu kecil-kecilan aja untuk mengetahui bahwa bagaimana sih teman-teman punya pengetahuan pada saat itu. Pengetahuan apa saja sih? Misalnya ya seperti kayak saya suruh tulis 5 hal-hal yang kita ketahui sekarang, seperti itu kan. Nah, dengan banyaknya jenis pengetahuan yang kita sebut di pretest tadi itu, yang 5 itu, apakah kita mengingat semua apa yang kita tahu sebenarnya? Nah, upaya kita untuk mengelompokkan pengetahuan ini dapat sebenarnya kita katakan sebagai sebuah hasil daripada kita mempelajari epistemologi. Ketika kita mencoba untuk mengkategorisasikan pengetahuan kita, itu adalah bagian sebuah usaha kita belajar epistemologi itu sendiri sebenarnya, secara tidak langsung. Kemudian, nah, pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman tulis di pretest itu yang 5 tadi itu sebenarnya menurut teman-teman sendiri itu masuk ke daerah mana sih? Apakah pengetahuannya sifatnya estetis
atau etis, atau matematis, atau linguistik, geografis, seperti apa seperti sains dan sebagainya itu kan teman-teman bisa mengkelompokkannya sendiri mungkin nanti ketika kita lihat kategorisasi yang sudah ada di sini. Nah, kemudian kita beralih pada konsep umum daripada epistemologi. Nah, di sini Fitrat Duncan di sini yang saya pakai bukunya yaitu melihat bahwa ada dua tipe dari pengetahuan manusia. Nah, yang pertama yaitu proportional knowledge. Proportional knowledge ini yaitu pengetahuan tentang proposisi. Proposisi ini ya, apa? Proposisi itu adalah apa yang ditegaskan oleh kalimat yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Misalnya bahwa bumi itu datar, terus bujangan adalah laki-laki yang belum menikah, atau bahwa 2 tambah 2 adalah 4 dan seterusnya. Nah, itu adalah pengetahuan yang proposisional. Misalnya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa bukan satu-satunya jenis pengetahuan yang kita miliki. Nah, proposisional itu sebenarnya bukan satu-satunya pengetahuan yang kita miliki. Ada satu pengetahuan lagi yang kita miliki yaitu sifatnya ability knowledge. Nah, misalnya saya tahu cara berenang, tetapi dengan demikian saya tidak mengetahui gitu loh serangkaian proposisi tentang cara berenang. Tapi saya bisa berenang. Itu ability knowledge kita. Memang saya sama sekali tidak yakin bahwa saya dapat memberitahu teman-teman itu bagaimana cara berenang, tapi saya bisa berenang, tahu cara berenang, dan membuktikan kepada teman-teman bahwa dengan cara saya langsung ke kolam renang atau ke pantai melakukan gaya-gaya dalam berenang. Nah, itu ability knowledge yang mungkin bukan sebagai propositional knowledge. Itu Duncan mendudukan dua itu dulu. Nah, kemudian di epistemologi itu kita akan banyak sekali membahas sebenarnya tentang bukan kepada ability knowledge, tapi kepada pengetahuan yang proposisional. Nah, bagaimana sih pengetahuan yang proposisional itu? Ada dua hal yang hampir disetujui oleh setiap epistemologis tentang syarat untuk memiliki pengetahuan yang proposisional, yaitu pertama yaitu ada keperluan akan kebenaran. Yang kedua adalah belief. Nah, di mana truth ini adalah proposisi yang kita anggap ya relevan dan itu benar, dan belief adalah keyakinan bahwa keyakinan bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu harus benar. Jadi ketika kita tahu bahwa misalnya Paris adalah ibu kota Prancis, maka kita harus percaya bahwa memang demikian, dan keyakinan kita juga harus benar bahwa benar Paris adalah ibu kota Prancis. Oke. Kemudian bagaimana sih konsep umumnya? Nah, jika kita bicara tentang kebenaran tadi itu, apakah kemudian kita pernah berniat salah dalam mengetahui? Mungkin teman-teman punya motif, misalnya apakah kalian pengen tahu hal yang salah, dalam arti kesalahan itu kalian niatkan untuk kalian tahu. Itu mungkin teman-teman bisa cari sendiri apakah ada. Nah, atau sebenarnya kita tahu sesuatu yang kita benar-benar tetapi pada keesokan harinya atau di lain tempat itu adalah salah. Itu sebenarnya karena kita tidak berniat salah, tapi karena kita memang tidak tahu. Dan keyakinan itu kita tahu dan benar. Nah, pengujian terhadap proposisi yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita dapatkan merupakan sebuah tabungan kita untuk memberikan kredit bagi pengetahuan kita itu sendiri. Apakah kemudian pengetahuan kita ini akan terus maju atau bakal gugur sampai situ. Nah, dari pengertian umum epistemologi ini saya ambil dari
beberapa buku lah ya tentang misalnya secara etimologinya apa, kemudian epistemologi secara harfiah itu apa. Nah, etimologinya itu ya tentang episteme atau pengetahuan, yang kemudian logos, teori atau ilmu, kemudian epistemologi itu artinya ya cabang filsafat yang mempelajari bagaimana sumber, struktur, metode dan validitas pengetahuan seperti itu. Kemudian persoalan apa aja sih yang ada dalam epistemologi? Yang pertama itu bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu. Yang kedua yaitu dari manakah pengetahuan manusia itu diperoleh. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah validitas pengetahuan manusia itu dapat dinilai. Dan yang keempat mungkin bisa dimasukkan misalnya tentang apa sih perbedaan antara pengetahuan a priori atau pengetahuan pengalaman dengan pengetahuan a posteriori atau pengetahuan purna pengalaman itu. Nah, setidaknya hal tersebut yang tiga ini merupakan persoalan umum dari sebuah diskursus epistemologi. Dan mungkin teman-teman mendapatkan persoalan epistemologi yang lain, saya kira cukup banyak ya, yang lain yang belum didiskusikan di sini dan hal tersebut bisa kita diskusikan nanti. Kemudian tentang aliran dalam persoalan sumber pengetahuan. Nah, oleh karena munculnya banyak pernyataan tadi mengenai apa yang diketahui manusia, muncul beragam pandangan mengenai dari manakah sumber pengetahuan itu. Nah, ada beberapa sumber dan banyak perbincangan tentang sumber tersebut, diantaranya yaitu seperti rasionalisme misalnya. Nah, rasionalisme itu berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal. Kenapa bisa? Nah, di sini akal dianggap memperoleh bahan lewat indera, kemudian diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan yang nantinya akan menjadi hakikat yang kemudian, bahwa rasionalisme kemudian mendasarkan pada metode deduksi dan induksi, di mana metode tersebut deduksi menekankan cara memperoleh kepastian melalui langkah metodis yang akan bertitik tolak pada hal-hal yang sifatnya umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Nah, seperti contohnya siapa? Misalnya René Descartes yang dia membedakan tiga ide yang ada dalam manusia. Misalnya ada seperti innate ideas atau ide bawaan. Yang kedua ada adventitious ideas, itu ide yang berasal dari luar diri manusia. Dan ketiga yaitu adalah factious ideas, yaitu ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Nah, tokoh-tokoh yang lainnya bisa kita lihat seperti Spinoza dan Leibniz. Nah, kedua adalah empirisme. Nah, empirisisme ini berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Indera kemudian mendapatkan kesan-kesan dari alam yang nyata, yang real, yang kemudian kesan-kesan tersebut bertumpuk dalam diri manusia itu sendiri, sehingga menjadi sebuah pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang menjadi titik tumpu dari empirisme itu. Nah, aliran-aliran yang timbul dari aliran empirisme ini seperti positivisme Perancis, positivisme logis yang kita lihat banyak berkembang di Wina, lingkaran Wina terutama. Kemudian ada filsafat analitik di Inggris dan aliran psikologis behavioristik. Nah, yang ketiga yaitu realisme. Nah, realisme ini merupakan aliran epistemologi yang menyatakan bahwa objek yang kita ketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Artinya di mana objek tidak bergantung pada yang mengetahui atau kita yang mengetahui, pada subjek yang mengetahui. Misalnya pikiran dan dunia yang di luar itu mungkin saling berinteraksi, tapi interaksi itu tidak mempengaruhi sifat dasar dari dunia itu sendiri.
dunia tetap ada sebelum pikiran menyadarinya. Artinya walaupun kita tidak mikirin dunia itu tetap ada tanpa kita harus mikirin, seperti itu sih adanya apa singkatnya. Kemudian ada persoalan sumber pengetahuan yang sifatnya yang bersumber pada kritisisme. Nah ini sepertinya banyak merujuk pada pendapat atau teorinya Kant secara mayoritas. Itu misalnya seperti waktu dan ruang dalam pandangan Kant yang merupakan dua bentuk pengamatan. Nah, akal menerima bahan pengetahuan dari empiri atau pengamatan itu sendiri. Nah, bahan empiris kita yang kacau, yang dianggapkan kacau, itu diatur oleh akal dan ditertibkan dalam bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu yang kemudian akan menjadi yang 12 kategori situ. Seperti itu. Nah, ada juga pendapat lain yang tentang sumber pengetahuan, tapi ya agak mirip-mirip seperti itu. Misalnya Ted Honrich yang membagi pengetahuan itu menjadi sumber pengetahuan itu menjadi 4, seperti ada perception, ada memori, ada reason yang akan melahirkan bentuk penalaran secara deduktif dan induktif, yang kemudian ada introspection, kemudian ada yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya seperti intuisi, telepati, ini clairvoyance ini mirip juga dengan telepati, dan precognition ini seperti orang-orang indigo seperti itu kayaknya, atau orang yang bisa melihat masa depan kayak seperti itu. Kalau yang precognition ini. Nah, persoalan kemudian ada persoalan mengenai hakikat pengetahuan itu sendiri. Nah, ada banyak sebenarnya lagi aliran-aliran yang karena tadi pernyataan tadi menuntut tanggung jawab. Nah, aliran ini memberikan sikapnya bahwa misalnya hakikat pengetahuan itu sifatnya ideal. Nah, itu ada di misal di idealisme, ada empirisme, ada positivisme, dan ada pragmatisme. Nah, idealisme itu apa? Idealisme itu berpendirian bahwa proses mental atau proses psikologis itu adalah sangat cenderung membentuk pemikiran kita. Nah, yang artinya pengetahuan mungkin merupakan sebuah gambaran subjektif kita tentang kenyataan. Itu yang ideal, itu tentang idealisme. Nah, kemudian tentang empirisme, yaitu meyakini bahwa hakikat pengetahuan adalah berupa pengalaman. Misalnya David Hume sebagai, kita dapat katakan sebagai empirisme radikal, yaitu menganggap bahwa ide tersebut dapat dikembalikan pada sensasi-sensasi atau rangsangan indera. Di sisi lain juga, misalnya kita bisa lihat ada William James yang berpandangan bahwa pernyataan kita tentang fakta itu memiliki hubungan di antara benda-benda. Begitu pula dengan pengalaman khusus kita yang diperoleh secara langsung dengan indera, sehingga pengalaman merupakan itu ukuran terakhir dari kenyataan. Artinya balik lagi adalah pengalaman. Nah, kemudian ada positivisme, itu bicara tentang pengetahuan yang faktawi. Artinya apa yang berada di luar dunia pengalaman tidak perlu diperhatikan, seperti itu. Dan manusia dianggap menaruh perhatian tinggi pada dunia yang positif atau yang teramati atau faktual. Nah, beberapa tokoh beranggapan bahwa pernyataan yang memiliki arti yaitu pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris. Itu menurut positivisme. Dan kemudian ada pragmatisme, itu lebih menekankan pada, mungkin tidak mempersoalkan lah ya terkait hakikat pengetahuan itu, tapi pragmatisme ini justru menanyakan apakah pengetahuan memiliki kegunaan. Nah, yang artinya daya sebuah pengetahuan itu diharapkan sebagai sarana bagi sebuah perbuatan. Dan tokohnya misalnya yaitu Charles Sanders Peirce yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah pengaruh apa yang dilakukan pengetahuan tersebut. Pengaruhnya pengetahuan itu apa? Nah, nilai suatu pengetahuan itu bergantung pada penerapannya yang nyata dalam masyarakat. Contoh lain misalnya John Dewey yang beranggapan bahwa tidak perlu mempersoalkan kebenaran dari sebuah pengetahuan, tetapi sejauh mana sih
kita dapat memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena pengetahuan memiliki fungsi, dengan demikian pengetahuan bersifat dinamis. Nah, aslinya sesuai dengan perubahan dari alam kita sendiri, sehingga itu sifatnya dia selalu kontekstual dianggapnya seperti itu. Kemudian ketertarikan dengan ilmu lain. Nah, kita lihat dalam Hondrich, saya mengambil Hondrich di sini, bagaimana keterkaitan epistemologi itu dengan ilmu lain misalnya. Nah, ada misalnya salah satu ada evolutionary epistemology. Nah, itu apa? Nah, itu merupakan pendekatan terhadap pengetahuan yang menyatakan fakta bahwa kita manusia adalah produk akhir dari sebuah proses alami atau evolusi, kemudian dianggap menjadi faktor penting dalam cara kita mengenal dan memahami sebuah dunia, tatanan dunia. Dan selanjutnya ada naturalis epistemologi dan sociology of knowledge. Nah, naturalis epistemologi ini berkaitan dengan epistemologi yang tradisional, itu yang menganalisis konsep pengetahuan atau pembenaran yang kemudian menjelaskan apa yang baik untuk membentuk dan mempertahankan sebuah keyakinan kita. Artinya kita melakukan pembenaran terhadap keyakinan kita dengan menggunakan epistemologi, yaitu misalnya kita punya keyakinan tentang batu akik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kita mencoba untuk keyakinan kita yang dianggap aneh dan sebagainya, kita coba convert itu menjadi keyakinan kita yang seolah-olah ilmiah, yang kemudian nanti bisa masuk dalam pseudoscience, tapi juga bisa masuk ke dalam tataran yang ilmiah, beneran ilmiah seperti itu. Nah, dan sociology of knowledge ini dia mencoba mengeksplorasi penyebab sosial dari pembentukan dan penyebaran sebuah kepercayaan. Pelopornya misalnya seperti Bacon, Comte, Nietzsche, kemudian ada Marx, dan antropolog seperti Durkheim yang mempelajari penyebab sosial, agama, dan ideologi seperti itu. Nah, itu kan kita lihat bahwa sociology of knowledge itu dia melihat bahwa sosialitas itu mempengaruhi pengetahuan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada moral epistemologi. Nah, itu apa sih? Nah, ini juga berkaitan dengan nilai pengetahuan itu sendiri. Misalnya, mungkin pertama kali ini diperkenalkan oleh ada namanya Butler. Butler bukan makanan, Butler yang menggabungkan teori rasionalis dan kemurahan hati seperti itu, kayak conscience seperti itu, pada abad ke-18. Nah, dalam menggambarkan dia mencoba menggambarkan hati nurani itu sebagai, atau conscience itu sebagai sentimen, pemahaman atau persepsi hati kita sendiri. Nah, itu nanti akan menjelma. Nah, seperti kita coba lihat bahwa evolutionary epistemologi itu akan diadopsi oleh beberapa ilmu, yaitu ada filsafat akal budi, ada filsafat psikologi, ada filsafat biologi, dan antropologi. Nah, yang kemudian naturalis epistemologi dan sociology of knowledge itu dia akan diminati oleh ilmu apa? Misalnya philosophy of science. Dan yang terakhir yaitu moral epistemologi, pastinya akan diambil oleh ilmu terkait dengan ilmu moral filosofi. Nah, misalnya ini sudah saya coba untuk mengkonekkan dengan ilmu hukum misalnya. Nah, dari beberapa penjelasan tadi saya coba untuk mengelaborasinya dengan ilmu hukum, misalnya terhadap pengadilan pidana misalnya. Nah, di sana dan ada di pengadilan pidana itu kita dapat, sebenarnya kan tujuan kita adalah mencari sebuah kebenaran. Hakim kemudian mempunyai posisi untuk mencari sebuah kebenaran dan membebaskan yang tidak bersalah, harusnya seperti itu.
Nah itu apa tujuan hakim seperti itu yang kemudian berkaitan dengan bagaimana kemudian pengetahuan hakim terhadap perkara itu dengan membuat misalnya semacam semacam bentuk alat yaitu dengan sumpah. Nah, masalahnya kemudian tentang sumpah palsu itu seperti apa? Nah, di aturan sumpah ini sebenarnya kan hakim ingin memastikan bahwa orang akan cenderung mengatakan kebenaran dan kemudian kebenaran tersebut akan memastikan persidangan yang secara epistemik itu memiliki tujuan untuk menentukan terdakwa itu bersalah atau tidak, seperti itu. Nah, dan tersebut juga secara epistemologis juga dituntut untuk mencari bukti hukumnya apa. Nah, bukti hukum dalam beberapa pengadilan dan hakim pasti tidak ingin mengambil bentuk sumber bukti hukumnya yang sifatnya masih desas-desus dan sebagainya. Itu misalnya seperti rumor dan sebagainya, itu pasti hukum langsung menolak seperti itu. Hakim akan menolak seperti itu. Dan contoh lain kita bisa lihat misalnya tentang penggunaan helm. Nah, berkaitan dengan hukum tadi dan hakim tadi kan kebanyakan di pengadilan hakim hanya melihat kasus pada saat itu. Tapi kalau ada orang yang kemudian mengajukan tuntutan, yaitu misalnya tentang sejarah dari si orang yang dituntut itu pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Hakim belum tahu dia jahat apa tidak, tapi ada fakta bahwa dia pernah melakukan kejahatan. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan hakim? Secara epistemologis harusnya menjadi pertimbangan hakim, tapi secara pattern hukumnya itu tidak boleh kita mengkaitkan kegiatannya sekarang dengan kegiatannya yang masa lalu, seperti itu. Nah, itu namanya adalah paternalisme hukum. Jadi ketika hukum sudah membuat suatu kode etis di pengadilan atau dan contohnya di sini helm, dia sebenarnya hukum itu menolak beberapa, bahkan mayoritas tentang motif individual. Artinya kita tidak bisa, kalau misalnya kita nggak mau pakai helm karena dekat, karena ya kita yakin bahwa kita akan selamat dengan tidak menggunakan helm, itu tidak diterima oleh hukum yang pattern, karena dianggap bahwa ketika kita tidak menggunakan helm itu membahayakan diri kita sendiri, dan itu langsung diatur oleh negara yang sifatnya pattern, dan itu sumbernya adalah negara. Jadi bukan bersumber pada individu lagi. Kemudian ada misalnya di sini adalah Pancasila. Nah, kita lihat bahwa Pancasila di sini kan secara historis dan dalam kategoris itu kita anggap, saya sendiri itu masuk ke Pancasila itu sebagai sebuah sumber pengetahuannya adalah sifatnya kritisisme. Nah, kenapa kritisisme? Karena dia berkaitan dengan kategorisasi, di mana secara historis itu Soekarno pada saat itu mencoba untuk mengkategorikan bagaimana sih keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu, yang kemudian kita akan harus merdeka dengan cara apa, seperti itu. Nah, makanya kemudian Pancasila di awal adalah persatuan dan sebagainya. Nah, itu adalah menurut saya sebuah bentuk pengetahuan yang sifatnya kritis, yang tahu di mana tempat yang sudah benar-benar dipilah. Menurut saya, kenapa ada 5 nilai itu, seperti itu. Dan kaitannya dengan kebijakan publik, di sini saya punya pemikiran yang masih prematur, itu tentang bagaimana kemudian masyarakat dengan masyarakat, yaitu yang sifatnya saya anggap komutatif itu, kemudian memiliki yang kalau jika dihubungkan kepada dari masyarakat, antar masyarakat sifatnya komutatif, dan masyarakat terhadap pemerintah itu sifatnya legislatif, dan pemerintah kemudian turun kepada masyarakat itu sifatnya distributif. Nah, di antara 3 bentuk komunikasi
pemerintah ini sebenarnya apakah penting kemudian epistemologi masuk dalam pemerintahan itu sendiri seperti apa? Misalnya apakah pemerintah nggak menganggap pengetahuan masyarakat itu seperti yang masih partikular atau seperti apa? Itu kan nanti teman-teman di kebijakan publik bisa mungkin dengan beberapa syarat-syarat epistemologis tadi itu bisa menganalisis sebenarnya kebijakan pemerintah tentang BLT dan sebagainya itu apakah berasal dari rakyat itu sendiri atau memang itu berasal dari pemerintah sendiri, yaitu sifatnya pattern kayak gitu. Mungkin itu aja dulu Mas Adi. Ini sebenarnya cuma tantangan saja. Selanjutnya mungkin kita serahkan ke forum aja Mas Adi.